Orang-orang baik di Republik ini banyaknya luar biasa. Tapi jika orang-orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik, lalu siapa yang mengurusi uang pajak kita? It's a simple questions. Siapa? Semua yang berada di ruangan ini. Jika Anda tadi siang kerja, maka Anda bayar pajak rutin. Dan pajaknya impresif jumlahnya. Kenaikan PPN jadi 12%. Seperti yang sudah diumumkan pemerintah mulai berlaku bulan Januari tahun 2025. Publik pun merespon dengan berharap agar kenaikan PPN dapat ditinjau kembali oleh pemerintah. Polemik pun tidak terhindarkan, pasalnya kenaikan PPN jadi 12% dipandang justru semakin membuat rakyat tercekik. Tahun 2014 silam, Anies Baswedan sudah memiliki pandangan jauh ke depan terhadap apa yang dihadapi hari ini, khususnya soal pajak. Menurut Anies, rakyat selama ini sudah taat membayar pajak, karena memang orang-orang baik di Republik ini sangat banyak sekali. Yang jadi masalah menurut Anies adalah iklan-iklan pajak selama ini hanya meminta rakyat agar menjadi pembayar pajak yang taat. Sementara di sisi lain, tidak pernah ditemukan meminta agar para pengelola pajak kiranya dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik. Uang pajak yang terkumpul jumlahnya sangat besar sekali, untuk itulah diperlukan sosok-sosok yang berintegritas dan amanah yang menjadi pengelola pajak. Kenapa bisnis? Kenapa nggak mau politik? Politik itu kotor, Pak. Jadi saya jawab balik, kalau bisnis bersih ya. Bersih atau kotor itu cara kita menjalani, bukan soal sektor. Sektor manapun bisa bersih dan kotor, tapi cara menjalaninya menunjukkan integritas yang kita miliki. That's the answer. Orang-orang baik di Republik ini banyaknya luar biasa. Tapi jika orang-orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik, lalu siapa yang mengurusi uang pajak kita? That's a simple questions. Siapa? Semua yang berada di ruangan ini. Jika Anda tadi siang kerja, maka Anda bayar pajak rutin dan pajaknya impresif jumlahnya. Makin hari porsi pajak kita dalam APBN luar biasa besar. Pertanyaannya, siapa yang memanage itu jika orang baik hanya mau menjadi pembayar pajak yang baik? Nah, sayangnya iklan-iklan di mana-mana adalah jadilah warga negara yang baik dengan jadi pembayar pajak yang baik. Tidak ada iklan yang bilang jadilah pengelola pajak yang baik. Nah, kita semua harus mulai memikirkan ulang ini. Sebagian dari kita harus ambil putusan, bukan saja menjadi pembayar pajak, tapi pengelola uang pajak kita semua. Harus. Karena kalau kita tidak, nah, orang-orang yang baik-baik ini ketika mereka memilih masuk politik biasanya menghadapi masalah. Misalnya nih, dosen baik-baik, pengajar baik-baik, berintegritas misalnya nih. Terus namanya muncul caleg. Sekampus mendiskusikan, sakit apa dia itu sampai mau jadi caleg? Ada apa yang terjadi sampai mau jadi caleg? Ini mindset kita. Kita cenderung jika orang tak bermasalah masuk politik dipermasalahkan. Tapi jika orang yang bermasalah masuk politik justru tidak kita permasalahkan. Itu yang kita masalahkan. Jadi kalau ada orang yang bermasalah masuk politik, ya sudah harusnya gitu kan? Karena kita diemin. Tapi kalau ada orang yang tak bermasalah, justru kita tahan. That will never change our politics. That could never change. Karena itu, kita justru harus mendorong untuk masuk politik. Harus dorong. Tidak semua orang harus masuk politik, tidak. Tapi kalau ada, bantu. Kalau ada, terlibat. Apa yang dipaparkan Anies Baswedan, ini bisa dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah yang kini akan menaikkan PPN jadi 12%. Solusinya seharusnya jangan langsung naikkan pajak, coba pemerintah lakukan evaluasi dan perbaikan secara internal terlebih dahulu. Uang pajak dari rakyat yang selama ini taat membayar, apakah di tingkat pengelola dijamin benar-benar tidak ada yang bocor? Apakah pengelola pajak bersih dari oknum yang mungkin melakukan manipulasi data untuk mengambil keuntungan pribadi? Menarik solusi dari Anies Baswedan, yang pada titik poinnya adalah perbaikan sistem, peningkatan SDM, yang mengelola pajak agar dapat menjunjung integritas dalam menjalankan tugas uang pajak dari rakyat.